Padahal itu sama sekali belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Tapi ya mungkin ini tantangan saya. Artinya saya bisa ngukur saya mampu nggak sih bikin nasi kenduri segini banyak gitu. Dan akhirnya terselesaikan semua. Berapa banyak? Berapa porsi? 125 pok. 125 pok nasi kenduri. Dan aku belum nyicipi. Apa itu nasi kenduri? Aku malah tertarik yang uji coba yang dilakukan kayak ayam apa itu kemarin? Ayam apa ya? Yang dibungkus daun. Yang Garang aku sempat asem. pesan garang asem. Terus kacang apa. Pokoknya karena beliau ini ketika mencoba satu resep di-upload di Instagram maupun di Facebook, dan ada beberapa itu yang hanya pamer doang tapi tidak buka PO. Kayak kacang itu nggak buka PO ya. Padahal kacang enak banget tapi tidak buka PO. Mbak San, ada harapan apa atau mimpi apa yang harus direalisasikan atas Pawon Pitu? Kalau sebenarnya banyak ya. Artinya karena keluarga kami ini kan sebenarnya keluarga yang senang masak semua gitu kan. Senang masak dan senang makan. Orang tua kebetulan dulu juga punya rumah makan gitu. Dan beberapa keluarga kami juga punya rumah makan di Lampung, di Jakarta gitu. Kadang ada satu cita-cita aku pengen punya. Tetapi saya tidak seperti model keluarga saya. Artinya keluarga saya itu banyak masakan gitu. Enggak, tetapi kalau saya pengen punya satu masakan khas tapi saya fokus di situ. Artinya saya lebih lebih maksimal saya bisa memproduksi makanan itu, bukan yang banyak macaman itu enggak gitu. Tetapi ya seandainya sampai saat ini pun kalau saya harus terima masakan yang lain, saya selalu jujur kalau saya bisa masak, saya akan masak, tapi kalau enggak saya enggak gitu. Jadi lebih saya ngukur diri saya. Dan mungkin di luar sana banyak yang bilang masakan Santi itu mahal. Memang iya mahal. Memang mahal masakan saya, tetapi saya berani mahal itu karena saya punya alasan gitu. Bukan karena saya misal harga ini udah ini 200 itu enggak, tapi kenapa saya ngasih harga ini 200? Pasti saya punya sesuatu di sini. Maksudnya dalam penyajian lebih bagus, rasanya dijamin kayak gitu. Jadi enggak serta-merta saya kalau orang Jawa waton ngasih harga itu enggak gitu. Tapi semua itu mengukur lah ya. Artinya juga semua kan juga saya harus profesional kan, apalagi sekarang apa mahal gitu kan. Itu sebenarnya kalau kunci masak itu sebenarnya gampang kok. Jangan pernah nurutin orang gitu. Nurutin orang tuh begini. Pernah saya dikritik beberapa teman, kamu tuh kemanisan gitu, atau kamu gini-gini. Kalau kita dengerin mereka gitu, nggak akan selesai kita masaknya. Karena seleranya beda-beda. Dan kita nggak akan punya ciri khas gitu. Tetapi begitu kita bisa tampil ya, kita bisa tampil dengan diri kita, yo iki masakanku iki gitu loh. Caranya seperti itu. Jadi kayak gitu harus lebih pede. Harus lebih percaya diri. Karena selera orang itu beda-beda. Ada yang suka asin, ada yang nggak terlalu asin, ada yang suka manis, ada yang nggak terlalu manis. Itu pun terjadi dengan kupat kikilku. Iya. Ketika orang Jogja bilang kasinen, tapi ketika orang Jawa Timuran datang kurang asin. Nah, berarti harus ada yang bisa menjembatani keduanya. Dan sekarang aku sudah mulai kebal dengan kurang asin, kurang ini. Kalau pertama-tama ya kurang asin, ada sedikit nervous. Kemanisan agak sedikit nervous. Sekarang udah aku losin aja. Karena selera orang beda-beda, lidah orang beda-beda. Ya kalau misalnya kurang manis ya kasih kecap aja. Kalau misalnya kasinan ya kasih kecap aja lagi. Kalau kurang asin ya tinggal nambahin garam. Aku siapin garam dan aku siapin kecap. Ya memang harus begitu sih, biar nggak pening karena orang segitu banyaknya. Kenapa dikasih nama Pawon Pitu? Sebenarnya simpel aja sih. Pawon Pitu itu, pawon itu kan dapur ya. Di mana tempat saya masak itu kan di dapur, nggak mungkin di ruang tamu atau di ruang tidur gitu kan, di dapur. Dan rumah saya di Maredan nomor 7.
Oh. Nah, jadi pawon pitu tuh berawal dari itu. Jadi pawon dapur, 7 itu nomor rumah. Tak pikir ada filosofi apa 7, karena kalau Tapi di Jawa sampai sekarang saya suka dengan nomor 7. Dan ternyata apapun itu pasti 70. Kayak kemarin waktu kita buka stand di mana JEC 70 loh Mas, 7 lagi gitu. Apapun itu sewek 17 ya kan, 17 rempah-rempah. Kayaknya hoki 7 itu. Jadi hoki. karena udah seneng, jadi trigger. Apapun di sekitarnya yang muncul ya itu sesuai dengan triggernya. Betul. Aku kira 7 itu pawon pitu. Oh, pawon itu dapur. Pitu itu kalau di orang Jawa itu diartikan pitulungan. Oh, berarti ini pitulungan saka dapur atau apalah yang berhubungan dengan dua kalimat itu. Ternyata itu angka rumah. Iya. Nomor rumah. Betul. Sesederhana itu. Aku tiwas mikire ku panjang kali lebar. Luar biasa. Mbak San. Iya. Apa kesulitanmu dalam mengelola pawon pitu? Karena kan setauku semua dikerjakan sendiri. Terus Mas asisten itu kan hanya kebagian yang kecil-kecil ngono loh. Iya. Kesulitan apa yang terbesar? Atau tantangan apa yang paling besar? Kalau dibilang aja kesulitan enggak ya. Karena apa ya? Mungkin karena saya selalu bilang sama suami, seberapa banyak yang harus aku masak, aku tuh kok happy gitu. Jadi memang karena semuanya tuh aku kan happy, walaupun sebenarnya kaki itu udah kayak patah gitu karena jalan gitu. Tetapi aku happy gitu. Dan aku tuh sangat orang yang setelah masak gitu ya, kayak ada orang, Mbak bisa dibuatin prasmanan ini gitu. Oke, tak buatin. Terus aku tuh kan punya hobi moto, mau tak foto-foto gitu. Setelah barang itu terkirim, terus tak nikmati foto itu, kayaknya ada sesuatu kepuasan yang luar biasa gitu. Jadi saya merasa sampai detik ini nggak ada kesulitan apapun gitu. Ya, cuma memang tantangannya itu ya dengan apa ya, kadang ya ada orang suka ya. Kalau saya mikir banyak orang nggak suka daripada yang suka gitu kan, yang bilang gini kayak yang bilang gitu. Tapi aku sih pikir nggak apa-apa sih, nggak tak anggap sih. Artinya sudah saya berjalan sesuai apa mau saya, dan saya tidak merugikan orang lain. Sepanjang nggak merugikan orang lain, itu apa saya dengerin mereka gitu kan. Mereka punya hak untuk berkomentar dan kita juga punya hak untuk tidak mendengar. Jadi maaf ya gitu ya. Tapi memang benar, kerjakan sesuatu yang kamu sukai, karena ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, maka tidak ada kata capek dan tidak ada kata bosan. Bahkan seseorang bilang sama saya, bikin bisnis itu nggak usah pening-pening, nggak usah pusing-pusing. Mulai saja dari hobimu. Betul. Karena ketika kamu mulai bisnis dari hobimu, kamu akan sangat bisa menikmati dan tidak akan jenuh ataupun putus di tengah jalan. Teman, itu tadi pembahasan kita atau sedikit cerita tentang pawon pitu. Kalau nanti teman pengen tahu Instagramnya, nanti aku akan tuliskan di description. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.